Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Dalam pandemi seperti ini, seperti tadi Pak Mungkusan bilang, daya beli masyarakat cenderung turun. Dan ini sudah diterapkan beberapa data juga dikeluarkan oleh BPS maupun dari Kementerian Keuangan. Ini sudah benarkah langkah mungkin yang digelontorkan oleh pemerintah, menggelontorkan kurang lebih 405,1 triliun. Ini apakah sudah tepat atau masih merancang aba-aba atau seperti apa? Untuk bantuan ke masyarakat tentunya ini sangat dibutuhkan ya dalam 2 bulan ini, karena banyak masyarakat khususnya yang bekerja di sektor informal itu tidak bekerja gitu. Jadi tidak punya pendapatan selama 2 bulan ini. Ini sangat mukul, sementara pendapatan mereka biasanya kan per hari. Minimal untuk beli beras, untuk beli lauk pauk ini seharian bisa menutup. Tapi sekarang mungkin banyak kan tidak bisa memenuhi itu, sehingga bantuan sosial memang sangat diperlukan, apalagi di Indonesia kebanyakan sektor informal. Sementara sektor informal ini juga yang menggerakkan ekonomi kita selama ini. Krisis 98 kalau kita ingat, ketika bank besar, perusahaan besar terkena dampak krisis moneter gitu, sektor informal masih bisa hidup. Tapi sekarang sektor informal mati suri, sehingga kalau tidak dibantu, minimal ini sekarang mungkin bantuan sosial ya langsung bisa dimakan, langsung bisa dikonsumsi. Mungkin sebentar lagi akan ada insentif gitu ya untuk pengusaha kecil yang jualan di jalan, yang selama ini karena jalanan nggak ada orang, mereka nggak laku gitu. Ya seharusnya memang ada seperti itu, insentif-insentif yang diberikan secara langsung ke masyarakat untuk memutar usahanya. Ya mungkin kita nggak tahu kalau pemerintah sekarang akan katanya berdamai dengan virus, intinya kan sebenarnya kehidupan mau diputar kembali, kehidupan ekonomi mau dinormalkan kembali, meskipun virus masih ada sambil menunggu vaksin gitu kan. Karena kalau nggak begitu, infrastruktur kemudian selama ini struktur ekonomi kita akan hancur. Nah ini yang tidak diinginkan, karena kerusakan itu akan lebih besar, dampaknya juga akan lebih panjang. Mau nggak mau memang, kalau kemarin ada yang bilang pilihannya antara kesehatan atau pilihan atau ekonomi, saya kira ini yang harus sekarang pemerintah mungkin memilih salah satu, memilih dua-duanya, mungkin jalan bareng. Meskipun nanti juga kita nggak tahu. Mungkin pilihan pemerintah kalau misalnya kemarin ada lockdown dan sebagainya, itu sudah sangat terlambat, sudah sangat tidak bisa efektif karena sudah kelamaan gitu ya sekarang ini. Intinya itu, perekonomian akan diputar lagi, kemudian insentif akan perlu dibanyakin lagi, sementara pemerintah defisit neraca berjalannya bagaimana semakin besar gitu. Intinya juga ke depan mungkin banyak orang yang pesimis dengan perekonomian kita, tapi ya kita berdoa saja intinya tidak terjadi seperti itu. Oke, terkait dengan stok pangan dan juga beberapa kementerian yang sudah mengawasi, apalagi dari Kementerian Perdagangan, mengawasi beberapa cara untuk menjaga stok pangan agar tercukupi baik dari offline maupun online sendiri. Itu kira-kira langkah seperti apa nih mungkin Pak Mulsun yang bisa dijaga agar stok pangan tercukupi ya minimal sampai 3 hingga 6 bulan ke depan? Ya intinya kalau pemerintah sudah punya, kita lihat sebenarnya di Kementerian Perdagangan sini dari ulasan kita itu sudah terlihat bahwa memang ada perencanaan, misalnya ada aturan-aturan yang memang disiapkan untuk mengatasi kalau misalnya ada kelangkaan gitu, karena misalnya impor pangan atau mungkin pangan dari dalam negeri yang mau diekspor itu sekarang sudah banyak yang tidak boleh dikeluarin gitu karena untuk keperluan di dalam negeri. Kemudian juga beberapa kebijakan impor sudah dibuka. Saya kira ya mungkin ini karena keadaan darurat ya, boleh-boleh saja kalau misalnya impor pangan gitu, karena daripada nanti kelangkaan kemudian dampaknya juga akan meluas. Jadi kalau misalnya sudah ada perencanaan itu, saya kira kita juga lihat bahwa ada beberapa hal yang memang efektif dilakukan untuk mencegah kerawanan pangan itu, Mas Febri. Jadi intinya ke depan kita harapkan pemerintah juga lebih advance, lebih mendahului penurunan misalnya soal pangan ini. Jadi sehingga bisa mencegah di depan, kemudian melakukan antisipasi kalau misalnya ada kelangkaan pangan dan sebagainya. Oke, baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai PSBB yang kabarnya akan menjadi PSBB terakhir di Jakarta menurut Pak Anies Baswedan. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini.